into the room, got me feeling crazy, shot my heart, boom, boom. Selamat pagi Andi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin mendiskusikan progres laporan proyek minggu ini. Pagi Bu, iya tentu saya siap berdiskusi. Saya menghargai usaha kamu selama ini, tapi saya perhatikan laporan mingguan yang kamu kirimkan kemarin masih belum lengkap, khususnya di bagian analisis data. Apakah ada kendala yang sedang kamu hadapi? Iya Bu, saya agak kesulitan mengolah data karena belum mendapatkan akses penuh ke file dari bagian keuangan. Terima kasih sudah menyampaikan kendalanya secara terbuka. Saya senang kamu jujur. Begini, agar masalah cepat selesai, bagaimana kalau saya bantu hubungi bagian keuangan untuk mempercepat pemberian akses? Itu sangat membantu Bu, terima kasih. Saya juga akan langsung lengkapi bagian laporan begitu datanya saya terima. Bagus, saya percaya kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau kedepannya kamu mengalami kendala lagi, silahkan langsung informasikan ke saya ya. Komunikasi yang terbuka seperti ini akan membuat kerja kita lebih lancar. Siap Bu, saya akan lebih aktif melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih juga Andi, terus semangat, kita semua kerja sebagai tim. Saya yakin hasil akhirnya akan memuaskan. Any other boy would stare, but me, I look away, 'cause you Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam hangat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh anggota baru di tim ini. Kalian adalah bagian penting dari pekerjaan kita ke depan. Mari kita awali dengan semangat dan niat baik untuk bersama-sama tumbuh, berkembang dan memberi dampak positif. Visi dan misi tim. Izinkan saya menyampaikan kembali visi dan misi tim kita. Visi kita adalah menjadi tim kerja yang solid, inovatif, dan berdampak nyata di lingkungan kerja dan masyarakat. Misi kita membangun komunikasi terbuka dan saling menghargai, mendorong ide-ide kreatif untuk solusi nyata, mengedepankan kolaborasi bukan kompetisi semu, menyelesaikan masalah dengan bijak dan bertanggung jawab. Penyemangat untuk anggota baru. Kita tidak mencari yang sempurna, kita membangun bersama. Di sini setiap suara yang didengar, setiap ide dihargai. Jangan takut mencoba, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kita semua pernah jadi baru, jangan merasa minder justru karena kalian hadir tim ini semakin kuat. Contoh tindakan nyata untuk mewujudkan visi tersebut, berikut contoh tindakan nyata yang telah kita lakukan. Pada proyek pengabdian bulan lalu, kita tidak hanya mengeluarkan bantuan logistik, tetapi juga membuat pelatihan kewirausahaan kecil-kecilan untuk masyarakat. Saat ada anggota yang kesulitan tugas, kita saling membantu, bukan saling menghakimi. Semangat satu jatuh, semua kita bantu bangun. Itu nyata di sini. Studi kasus, konflik, dan penyelesaiannya, namun tidak selalu berjalan mulus. Dalam satu rapat bulan lalu, misalnya terjadi konflik pendapatan antara Saudara Raka dan Saudari Intan terkait strategi kampanye sosial. Suara keduanya sama-sama keras, ketegangan sempat meningkat. Sebagai pemimpin, saya memutuskan untuk menghentikan rapat sejenak dan mengajak semua tenang. Saya meminta Raka dan Intan menyampaikan pendapatnya secara bergiliran dan syarat tidak saling menyala. Saya ringkas kembali intisari pendapatan mereka agar masing-masing merasa didengar. Lalu saya ajak tim mencari titik temu. Ternyata keduanya punya ide bagus, hanya berbeda pendekatan. Akhirnya kita gabungkan dua pendekatan itu, kampanye media sosial dari Intan dan pelatihan offline dari Raka. Hasilnya justru lebih baik dari yang kita rencanakan semula. Dari situ kita belajar, konflik bukan untuk dihindari, tapi diselesaikan dengan bijak dan saling menghargai. Mari kita mulai lembaran baru dengan semangat kolaborasi, tumbuh bersama bukan saling menjatuhkan. Ingat, kita adalah tim, dan dalam tim yang hebat tidak ada yang tertinggal. Shalom. making me scared, trying not to breathe, 1, 2, 3. Dalam rapat tim terjadi konflik antara dua anggota tim, Raka dan Intan, yang berbeda pendapat secara tajam mengenai strategi pelaksanaan proyek.
Menurut saya, pendekatan online saja cukup. Kita buang-buang waktu kalau buat kegiatan offline yang ribet. Tapi pendapat langsung ke masyarakat itu penting. Jangan cuma andalkan medsos. Baik, Raka dan Intan, saya menghargai semangat kalian. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berhenti sebentar diskusi ini agar suasana lebih tenang. Saya ingin mendengar pandangan masing-masing. Raka, kamu boleh menyampaikan dulu. Setelah itu Intan. Lalu kita diskusikan bersama, tapi ingat tidak saling memotong ya. Baik Bu, saya merasa pendekatan online lebih efisien. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang dengan lebih sedikit biaya. Terima kasih Raka. Sekarang Intan, silahkan. Saya setuju efisien itu penting Bu, tapi warga sasaran kita banyak yang belum paham modus yang saya yakin dengan turun langsung kita bisa lebih dekat dan memberi dampak nyata. Terima kasih Intan, kalian berdua punya argumen kuat. Bagaimana jika kita kombinasikan keduanya? Kita bisa mulai dengan kampanye online dari Raka, lalu tindak lanjuti dengan pertemuan langsung di lapangan seperti Intan usulkan. Saya senang kita bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Terima kasih Raka dan Intan. Kalian sama-sama peduli dengan hasil terbaik. Ini yang menunjukkan tim hebat, bukan tanpa konflik, tapi mampu mengelolanya dengan dewasa.